Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitri dengan NIM 230087. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis artikel ilmiah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah RM sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya, ada Salsabila Eka Putri Antoni dengan NIM 230088, Sinta Aisyah Putri dengan NIM 230090, dan Siti Fadilah dengan NIM 230091. Baiklah, kita masuk ke dalam pendahuluan. Ada latar belakang, pengertian, tujuan, jenis-jenis artikel ilmiah, serta struktur dan ciri-ciri. Latar belakang. Artikel ilmiah memiliki peran krusial dalam ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai media untuk menyebarkan hasil penelitian dan inovasi. Sejak abad ke-17, publikasi ilmiah telah berkembang pesat, terutama dengan munculnya internet, yang mempercepat akses informasi. Di era modern, publikasi artikel ilmiah menjadi syarat penting untuk mendapatkan pengakuan akademis dan mendukung kolaborasi di antara peneliti. Selain itu, artikel ilmiah juga mengaruhi kebijakan publik, memberikan dasar dan keputusan berbasis bukti yang berdampak pada masyarakat. Pengertian, definisi, artikel ilmiah adalah tulisan yang memapar hasil penelitian, kajian, atau analisis ilmiah yang ditunjukkan untuk dibaca oleh kalangan akademis dan profesional. Tujuannya mendistribusikan pengetahuan, memicu diskusi, dan memberikan kontribusi pada bidang keilmuan tertentu. Selanjutnya, ada juga tujuan yang memperluaskan pengetahuan, mendorong diskusi ilmiah, meningkatkan kualitas penelitian, mendokumentasikan penemuan, serta menjadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya adalah jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama, makalah lengkap. Makalah lengkap adalah karya tulis yang menghasilkan analisis dan sintesis data dari penelitian atau tinjauan ilmiah. Yang kedua, monografi. Monografi adalah karya tulis yang merinci penelitian mendalam pada suatu topik, menggunakan pendekatan ilmiah yang beragam. Biasanya, monografi ini diterbitkan dalam format tebal sebagai edisi khusus dari majalah ilmiah. Yang ketiga, komunikasi pendek. Komunikasi pendek merangkum informasi penting dengan nilai ilmiah tinggi. Ini bisa berupa laporan awal yang ringkas namun memiliki kontribusi signifikan, menjelaskan investigasi masalah atau model baru. Yang keempat, makalah kebijakan. Makalah kebijakan berisi tulisan mengenai isu kontemporer yang menawarkan alternatif kebijakan berdasarkan analisis keluaran yang ada. Yang kelima, skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi adalah karya tulis yang diperlukan untuk memperoleh gelar akademis. Mereka berdasarkan penelitian lapangan, laboratorium, atau kajian pustaka. Yang keenam adalah resensi. Resensi adalah penilaian atau pengulasan terhadap buku yang disajikan dalam surat kabar, majalah, atau jurnal. Tujuannya adalah memberikan pandangan objektif kepada pembaca tentang buku tersebut. Yang ketujuh adalah esai. Esai adalah karya tulis yang pendek yang membahas subjek dari sudut pandang penulis, di mana opini penulis berperan sentral. Yang ke-8, kritik. Kritik adalah penilaian objektif terhadap sebuah karya, tidak hanya menyoroti kelemahan, tetapi juga mengakui keunggulannya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis artikel ilmiah lainnya. Yang pertama ada artikel dari hasil penelitian. Jurnal ilmiah umumnya banyak mengambil artikel dari hasil penelitian. Penulisannya dengan mengambil poin-poin penting atau ringkasan dari hasil penelitian. Ciri-ciri dari artikel ini ialah menyajikan hasil penelitian dengan ringkas. Jika dalam penelitian setiap unsurnya dijelaskan dengan rinci, dalam artikel ilmiah setiap bagian tertentu disampaikan dengan ringkas, bisa dalam 1 atau 2 paragraf saja. Yang kedua itu artikel hasil pemikiran atau kajian pustaka. Jenis artikel ini dibuat dari pemikiran penulis mengenai suatu persoalan
Artikel ini memiliki tujuan penulisan yakni berusaha memicu tanggapan pembaca untuk melaksanakan kajian terhadap isi artikel dengan menggunakan bahasa provokatif. Dalam penulisannya, artikel ini berusaha menyediakan jalan diskusi, berargumentasi, beranalisis antara pemikiran ahli dengan pemerhati ilmu tertentu. Selanjutnya itu ada struktur artikel ilmiah. Yang pertama itu ada judul. Judul untuk artikel adalah sebuah fase singkat atau kalimat yang menggambarkan pokok pembahasan dari suatu artikel. Yang kedua itu ada baris kepemilikan. Baris kepemilikan ini memberi informasi bahwa penulis artikel ilmiah tersebut merupakan bagian atau di bawah naungan lembaga atau instansi tertentu. Selanjutnya itu ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat yang menggambarkan inti dari karya tulis ilmiah. Kemudian ada kata kunci. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara peneliti dalam mendapatkan data dalam menyusun karya ilmiah. Selanjutnya, hasil dipahami pula sebagai jawaban atas pertanyaan yang dijanjikan di bagian pendahuluan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran adalah bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis. Selanjutnya penutup. Penutup merupakan prosedural dalam penulisan karya ilmiah yang berupa kalimat akhir. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka atau yang sering disebut sebagai referensi adalah daftar berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel ilmiah. Ciri-ciri artikel ilmiah itu yang pertama ada objektif. Objektif merupakan keadaan yang sebenarnya tanpa ada pengaruh pendapat ataupun pandangan pribadi. Selanjutnya rasional. Rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis menurut pikiran yang sehat dan cocok dengan akal. Selanjutnya kritis. Kritis adalah sikap yang tajam dalam menganalisis informasi. Selanjutnya itu ada reserved. Dan yang kelima itu ada gaya bahasa baku atau formal. Selanjutnya dari sumber yang jelas atau terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir menggunakan daftar pustaka. Terima kasih.